Kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini buat cinta kasih rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan saya, dengan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat pagi yang indah ini. Hari Sabtu 4 April 2020. Topik yang akan kita renungkan pada saat pagi hari ini, topiknya, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu dari perbuatanmu. Dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Bapak Ibu boleh baca di rumah Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Tapi saat ini saya hanya membacakan ayat 17 dan ayat 26-nya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada saat ini, kenapa dua kali Yakobus mengingatkan iman tanpa perbuatan adalah mati? Berarti sesuatu yang penting harus kita ingat bersama. Yakobus mengingatkan bahwa hubungan antara iman dan perbuatan adalah hubungan seerat antara tubuh dengan jiwa. Hidup ini adalah perpaduan iman dan perbuatan, tubuh dan jiwa. Pada saat dipisah, maka akan timbul kematian. Firman Tuhan ini mengingat kita dalam pengakuan kita akan iman. Biasanya orang Kristen, iman itu hanya sekedar di pikiran dan kebiasaan-kebiasaan tanpa ada tindakan-tindakan konkret atau nyata. Biarlah iman kita dibenarkan di antara orang-orang yang melihat dari perbuatan-perbuatan kita. Iman yang dipraktekkan dalam perbuatan menunjukkan kasih. Yakobus mengambil contoh, jika seorang saudaramu tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, sungguhlah kita pembohong beriman bila kita tidak mempraktekkan kasih dengan memberikan pakaian dan makanan kepada saudara kita. Firman Tuhan hari ini memberi contoh kehidupan Abraham dan Rahab. Abraham taat perintah Allah agar mengorbankan Ishak. Jadi ketaatannya, imannya itu dipraktekkan sehingga dibenarkan dan diperhitungkan oleh Allah. Rahab yang seorang pelacur menyembunyikan mata-mata Israel, menyelamatkan mata-mata Israel di rumahnya. Tindakannya itu dibenarkan. Kedua perbuatan tersebut adalah ketaatan pada perintah Allah sehingga keduanya dibenarkan. Jadi Abraham dan Rahab memiliki iman bukan sekedar pengetahuan, tetapi iman dengan perbuatan nyata. Jadi iman yang termanifestasikan. Dalam situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia,
dengan mewabahnya virus COVID-19 dan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka sangat berdampak dengan pemberlakuan ini terhadap rakyat-rakyat kecil dan pekerja-pekerja harian. Dengan berdampaknya ini, maka pemerintah berusaha terus memberikan bantuan-bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dari rakyat kecil. Kalau pemerintah memberikan bantuan, bagaimana dengan gereja dan orang-orang Kristen yang dikatakan beriman? Gereja dan orang Kristen harus mempraktekkan imannya sebagai wujud kasih dengan memberi bantuan makanan untuk keperluan sehari-hari, minimal kepada satu jemaat di gerejanya. Gereja dan orang-orang Kristen harus melihat apakah orang-orang yang ada di sekitarnya, jemaatnya, mungkin saudara-saudaranya yang merupakan pekerja harian yang membutuhkan bantuan. Maka gereja dan orang-orang percaya harus memberikan bantuan bentuk nyata dari imannya. Jadi orang melihat gereja dan orang-orang Kristen imannya nyata, tidak hanya sekedar teori. Sebagai penutup dari renungan kita, berapapun besarnya saudara-saudara kita mengaku beriman kepada Yesus Kristus, namun tanpa perbuatan selaras dengan iman tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita, orang Kristen. Tunjukkan kepadaku imanmu itu dari perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau ajari kami pada saat pagi hari ini dengan firman-Mu untuk kami bisa mempraktekkan iman kami dengan berbelas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.